pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena banyak guru yang mengalami permasalahan yang sama seperti yang saya alami. Sehingga praktik ini diharapkan selain bisa memotivasi diri saya sendiri, juga diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi guru lainnya. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini yaitu sebagai guru, mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa tantangan yang terjadi yaitu 1. Peserta didik tidak membaca bahan ajar yang sudah disediakan oleh guru. 2. Peserta didik malu untuk bertanya dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 3. Peserta didik kesulitan dalam mengelompokkan jenis zat aditif pada makanan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut yaitu 1. Berkaitan dengan penggunaan media, guru harus kreatif dalam memilih media ajar yang baik dan tepat. Guru dapat menggunakan media pembelajaran berupa pengamatan langsung, menggunakan media berbasis tipek berupa video pembelajaran, baik itu membuatnya sendiri ataupun diambil dari YouTube. Berkaitan dengan penggunaan strategi pembelajaran, perlunya pemetaan untuk mengetahui kesiapan, minat, dan profil belajar murid sehingga murid mampu memaksimalkan kemampuannya dalam belajar. Berkaitan dengan penggunaan model pembelajaran, dalam hal ini guru menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran yang digunakan adalah model Problem Based Learning atau PBL yang terdiri dari 5 fase atau tahapan yaitu 1. Mengorientasikan peserta didik pada masalah. 2. Mengorganisasikan peserta didik. 3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Berkaitan dengan penilaiannya, guru harus melakukan penilaian secara keseluruhan baik dari ranah kognitif, afektif, psikomotor yang dituangkan dalam instrumen yang lengkap mulai dari kisi-kisi soal, indikator ketercapaian, dan rubrik penilaian. Dampak dari penggunaan media berbasis tipek yang diimplementasikan dalam bentuk gambar dan video pembelajaran yang ditayangkan, berbantukan PowerPoint secara umum dapat dikatakan efektif dan sudah dapat membuat peserta didik lebih semangat dan tidak mudah bosan dalam mengikuti proses pembelajaran, di mana pada saat pembelajaran murid dibimbing untuk mengamati gambar dan video pembelajaran yang disajikan, kemudian murid mencatat hal-hal penting dari pengamatannya tersebut, lalu guru membentuk kelompok untuk berdiskusi dan murid menyelesaikan tugas yang diberikan guru pada LKPD. Kemudian masing-masing kelompok mempresentasikannya. Di akhir pembelajaran, guru dan murid melakukan refleksi dan tanya jawab dan diakhiri dengan mengerjakan soal evaluasi yang harus diselesaikan oleh murid. Dari hasil evaluasi tersebut diperoleh hasil peserta didik yang mendapatkan nilai melampaui KKM sebanyak 25 orang peserta didik atau sebesar 83,33%. Namun, peserta didik sebanyak 5 orang tidak tuntas sehingga diperlukan remedial. Dalam proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan strategi tersebut, respon dari lingkungan sekitar yaitu murid, teman sejawat, kepala sekolah, dan guru pamong memberikan respon positif. Di antaranya, untuk kegiatan pembelajaran secara keseluruhan sudah sinkron dengan RPP dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. 2. Penyajian materi sudah baik dan suara juga bagus, walaupun ada sedikit kekurangan pada saat pengambilan video. 3. Posisi guru pada saat menayangkan video pembelajaran supaya tidak menghalangi murid yang duduk di sebelah pinggir. 4. Pada saat murid mempresentasikan, sebaiknya peserta didik lebih aktif. Guru pamong mengarahkan bahwa perbaiki masalah teknis dalam pengambilan video dan pemotongan video sehingga tidak ada kata-kata atau instruksi penting dalam video yang hilang.